Perkenalkan, nama saya Grando Cristofol Caralo dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Dan pada saat ini di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, saya akan membahas tentang konsep elastisitas. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran kurva, baik permintaan dan penawaran. Perubahan tersebut membuat perubahan quantity demanded maupun quantity supplied. Pertanyaannya adalah, berubah sebesar apa, gitu kan? Seberapa responsif? Nah, ini yang akan dijawab dengan konsep kita, konsep elastisitas. Nah, jadi elastisitas adalah ukuran responsivitas perubahan quantity demanded atau quantity supplied sebagai respons perubahan-perubahan faktor yang memengaruhi. Nah, faktornya apa? Faktor yang kemarin kita sudah bahas. Oke, seperti itu. Nah, kita akan membahas 4 jenis elastisitas. Price elasticity of demand, kemudian income elasticity of demand, cross price elasticity of demand, dan juga price elasticity of supply. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan bagian dari elastisitas permintaan. Nah, kita mulai dari elastisitas permintaan atau demand elasticity. Ini merupakan ukuran perubahan quantity demanded sebagai respons perubahan faktor yang memengaruhi, seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi tadi itu akan menimbulkan jenis-jenis elasticity. Misalnya kalau harga barang itu sendiri nanti kita sebut sebagai price demand elasticity, kemudian kalau pendapatan berarti income elasticity of demand, dan kalau harga barang lain kita sebut sebagai cross price elasticity of demand. Oke. Nah, kemudian suatu permintaan itu dikatakan elastis jika perubahan faktor tadi itu berpengaruh signifikan terhadap perubahan jumlah yang diminta. Kalau tidak signifikan disebut inelastis. Nah, misalnya gini, disebut elastis itu saat faktor yang memengaruhi berubah 5% misalnya, itu jumlah yang diminta berubah lebih dari 5%. Nah, kalau kurang dari 5% berarti tidak elastis atau inelastis. Nah, jenis elastisitas permintaan ada 3, seperti yang saya sebut tadi. Ada price elasticity of demand, ini mengukur responsivitas akibat perubahan harga barang itu sendiri. Ada income elasticity of demand, ini mengukur responsivitas atas perubahan. Kalau nilainya 0 sampai dengan -1 kita sebut inelastic. Kalau -1 kita sebut unitary atau unit. Kalau lebih dari 1 itu berarti kita sebut elastic. Artinya misalnya tadi yang saya sebutkan tadi, kalau harga berubah 5% maka delta Q berubah lebih dari 5%, maka perbandingannya lebih dari 1. Oke, berarti karena ini negatif, kurang dari -1 kita sebut inelastic. Nah, kalau tak terhingga, kita sebut sebagai perfectly elastic. Nah, ini adalah gambaran bentuk-bentuk kurva permintaan dan kita bisa memperkirakan elastisitasnya. Kalau berupa garis tegak atau vertikal berarti perfectly inelastic. Lihat, perubahan P tidak ada perubahan Q. P turun dari P1 menjadi P2, Q tetap Q1. Tidak elastik sama sekali, perfectly inelastic. Dan sekali lagi, semakin mendatar maka semakin elastik. Kalau berupa garis horizontal berarti perfectly elastic, elastik sempurna. Oke, sekarang kita belajar faktor-faktor yang memengaruhi price elasticity of demand. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi berarti semakin elastis. Karena apa? Saat harga barang itu berubah, maka dia akan berganti atau beralih ke barang substitusi, maka perubahannya signifikan. Semakin banyak substitusi, semakin elastis. Oke, faktor yang kedua, sifat barang. Kalau barang itu pokok, berarti inelastik. Kalau barang itu barang luks, barang mewah, berarti lebih elastis. Oke, saya ulangi, kalau barang pokok inelastis, kalau barang luks lebih elastis. Kenapa? Kalau barang pokok kenapa inelastis? Karena mau tidak mau dia akan mengonsumsi barang itu. Oke. Walaupun harga barang itu naik, maka konsumsinya tidak akan turun dengan drastis karena sifatnya sebagai barang pokok. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah cakupan pasar. Semakin sempit definisi pasar, maka semakin elastis. Kenapa seperti itu? Karena
Kalau kita mendefinisikan pasar semakin sempit, substitusinya semakin banyak. Contohnya es krim misalnya, kita mendefinisikan pasar antara es krim atau es krim vanila misalnya. Kalau cakupannya sempit, es krim vanila, maka kita bisa menemukan lebih mudah barang substitusinya, misalnya es krim rasa coklat dan sebagainya. Kesimpulannya, semakin sempit, semakin elastis. Faktor yang keempat, jangka waktu. Nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Untuk long term itu akan lebih elastis dibandingkan dengan short term. Gambaran umumnya adalah perubahan konsumsi itu memerlukan waktu. Oke, makanya long term itu lebih bersifat elastis. Yang terakhir adalah proporsi pendapatan. Semakin kecil proporsi pendapatan yang digunakan, membeli barang itu semakin inelastis. Oke. Kalau semakin besar pendapatannya digunakan untuk membeli barang itu, maka akan semakin elastis. Nah, di dalam satu kurva permintaan itu nilai price elasticity of demand-nya itu berbeda-beda. Oke, sekarang ke price elasticity of supply. Oke, apa itu? Ukuran perubahan quantity supply sebagai respon perubahan harga barang itu sendiri. Jadi sekarang dari sisi produsen, oke, perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga barang itu. Oke, sama konsepnya. Elastis jika pengaruhnya signifikan, inelastis jika tidak berpengaruh signifikan. Oke. Nah, ini rumusnya. Elastisitas penawaran itu sama dengan delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Oke. Q di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Oke. Nah, kalau kita misalnya menggunakan midpoint, berarti ES-nya, elasticity of supply-nya, berarti delta Q per delta P dikalikan dengan P bar per Q bar, di mana P bar itu adalah P1 plus P2 dibagi 2, dan Q bar itu sama dengan Q1 plus Q2 dibagi dengan 2, karena sama-sama dibagi 2 bisa kita hilangkan. Oke, nah kalau persamaannya, kalau kita tahu persamaan penawaran, maka kita juga bisa memperhitungkan elastisitasnya. Nilai delta Q per delta P untuk persamaan penawaran Q sama dengan A plus BB adalah B. Kalau misalnya kurva penawarannya gradiennya M, berarti delta Q per delta P adalah 1/M. Nah, elastisitas penawaran akan bernilai positif. Oke, sesuai dengan hukum penawaran. Dan semakin mendatar kurva itu semakin elastis, sama seperti kurva permintaan tadi. Oke, dan ini adalah nilai-nilainya dan jenis elastisitasnya. Jika nilainya 0 berarti perfectly inelastic. Inelastis sempurna, tidak elastis sempurna. Jika antara 0 dan 1 inelastis, 1 disebut sebagai unit elastik, lebih dari 1 berarti elastis. Kalau tak terhingga berarti perfectly elastis, elastis sempurna. Oke, dan ini adalah gambarannya tadi. Semakin mendatar semakin elastis. Kalau horizontal berarti kalau vertikal berarti perfectly inelastis. Semakin mendatar semakin elastis. Kalau horizontal berarti perfectly elastic. Oke, apa yang mempengaruhi price elasticity of supply? Apa yang mempengaruhi elastisitas harga terhadap penawaran? Oke, paling nggak ada 3 ini. Yang pertama adalah fleksibilitas untuk mengubah output, ketersediaan input, dan time period. Kita bahas satu persatu. Fleksibilitas untuk mengubah kuantitas output. Penyedia tanah atau rumah itu tidak fleksibel untuk menambah output dibanding manufactured goods yang lebih elastis. Oke, karena susah untuk mengubah output jika penyediaannya adalah tanah atau rumah, karena untuk menambah luas tanah itu akan susah. Oke, ya. Semakin susah berarti semakin tidak elastis. Selanjutnya, semakin banyak input yang tersedia untuk proses produksi itu berarti semakin elastis. Oke, jelas. Dan penawaran akan lebih elastis di long term, di jangka panjang, karena perusahaan akan membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya.